Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang manusia sebagai makhluk individu sosial. Next. Baik, sebelum kepada materi, izinkan saya akan memperkenalkan yang pertama, Rian Muhammad Sofyan dengan NPM 20106310601117. Kemudian Sarah Nur Azkia dengan NPM 20106310600034. Selanjutnya, Raditya Paramita dengan NPM 201063106014. Dan kemudian Rudi Indah Cahyani dengan NPM 20106310600121. Dan terakhir, saya sendiri, Rian 106310600122. Next. Materi yang pertama dan kedua yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dan kemudian akan dibacakan oleh Ruri. Kepada Ruri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Rian yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Selanjutnya, apa itu manusia? Yang manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia itu melakukan suatu tindakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan disebut dengan makhluk sosial ketika manusia melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya atau untuk kepentingan masyarakat tersebut. Adapun ciri khas masing-masing manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengenai hal ini ada 3 pandangan yang menjelaskan faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama ada pandangan nativistik, kedua pandangan nativistik ditentukan atas dasar faktor individu sendiri, yang kedua pandangan empiristik ditentukan atas faktor lingkungan, dan yang ketiga pandangan konvergensi dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Selanjutnya, peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Adapun peran manusia sebagai makhluk individu adalah yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, merealisasikan segenap potensi diri, baik jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir ada memenuhi kesejahteraan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Namun, peran manusia sebagai makhluk individu masih banyak lagi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu peran manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama ada melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. Yang kedua membentuk kelompok-kelompok sosial. Dan yang terakhir menciptakan norma-norma sebagai pengaturan tata tertib dalam kehidupan berkelompok. Namun seperti yang sudah sebelumnya yaitu makhluk individu, manusia juga mempunyai banyak peran sebagai makhluk sosial selain dari 3 yang tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih, mungkin sekian dari yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada Rian sebagai moderator. Baik, terima kasih pada Ruri yang telah menyampaikan materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dan kemudian peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dan selanjutnya yaitu manusia dan makhluk Tuhan lainnya yang akan dibacakan oleh Sarah. Pada Sarah, saya persilakan. Baik, terima kasih Rian. Saya akan membacakan materi mengenai manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk hidup lainnya. Sama-sama memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk hidup. Manusia secara khusus berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna karena manusia memiliki akal. Dengan adanya akal, manusia bisa menyebut atau mengkategorikan sesuatu, atau manusia bisa membuat suatu konsep. Dengan adanya akal, akhirnya manusia bisa memiliki kemampuan untuk berpikir.
berpikir sebagai perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan hidup manusia. Sekian dari saya, kembalikan kepada Rian sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah yang telah membacakan materi manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Dan selanjutnya, kebutuhan manusia dan manusia sebagai makhluk individu akan dibacakan oleh Radit. Kepada Radit, saya persilakan. Terima kasih kepada Rian selaku moderator yang telah mempersilahkan saya memaparkan mengenai kebutuhan manusia. Secara umum, kebutuhan manusia ada dua, yakni yang pertama kebutuhan kebendaan, jasmani atau biologis, dan yang kedua kebutuhan rohani, mental atau psikologi. Menurut Abraham Maslow, ada kebutuhan manusia, yakni yang pertama kebutuhan fisiologis, itu primer atau mendasar, yakni makan, minum, pakaian, dan lain. Kemudian yang kedua, kebutuhan aman dan perlindungan, yakni bebas dari rasa takut, terlindungi dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial, yakni dicintai, diperhitungkan secara pribadi, diakui sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan, yakni dihargai kemampuannya, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Dan yang kelima, ada kebutuhan akan aktualisasi diri, yakni ekspresi diri, memaksimalkan potensi diri, dan kreativitas. Selanjutnya adalah manusia sebagai individu berasal dari bahasa Latin, individuum, yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi sebuah khas dengan corak kepribadiannya. Artinya, kepribadian seseorang individu berbeda dengan individu lainnya, walaupun saudara kembar. Sebagai individu, manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan atau secara mental, psikologis. Baik, terima kasih kepada Radit yang tentang kebutuhan manusia dan manusia sebagai makhluk individu. Dan selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial yang akan dibacakan oleh dan kemudian peranan manusia, dan kemudian peranan manusia sebagai makhluk individu oleh Rian. Kepada Rian, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Rian sebagai moderator. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena satu, butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis. Yang kedua, perilakunya dipengaruhi orang lain, atau ia harus tunduk terhadap norma dan keinginan mendapat pujian atau respon orang lain. Yang ketiga, adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan sosial, dan untuk hidup berkelompok. Selanjutnya ada peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat serta martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rian yang telah menyampaikan materi manusia sebagai makhluk sosial dan peranan manusia sebagai makhluk individu. Dan sekian dari kelompok 4. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun kesalahan teknis. Dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.